Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, percaya kepada hari kiamat ialah rukun iman yang kelima. Hari kiamat ialah hari di mana dunia ini berakhir menjadi padang mahsyar. Tidak ada lagi gedung-gedung mewah yang berjejeran serta mobil-mobil mahal yang kita jaga selama ini. Karena semua itu hanyalah kefanaan yang Allah berikan kepada kita untuk di dunia. Sedangkan alam yang kekal tidak sama dengan alam dunia yang memerlukan barang mewah seperti itu. Melainkan amalanlah yang mampu menjadi penolong di saat seperti itu. Namun sebelum datangnya hari kiamat akan ada tanda-tandanya. Di akhir zaman nanti akan ada beberapa tanda menjelang hari kiamat tiba. Salah satunya ialah dengan kemunculan Dajjal. Tak bisa dipungkiri karena itu memang akan terjadi. Semoga kita bisa terbebas dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad ialah nabi terakhir. Namun dalam hal ini Allah memerintahkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Kelak Allah akan menurunkan Nabi Isa untuk membawa ajaran Nabi Muhammad serta membunuh Dajjal, fitnah terbesar di akhir zaman. Namun timbul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal? Pertanyaan ini banyak ditanyakan terkait peristiwa akhir zaman yang semakin mendekati kenyataan. Dalam agama Islam, Dajjal atau disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal ialah sosok manusia kafir dan pembawa fitnah terbesar bagi umat manusia. Ciri-ciri Dajjal ialah dengan mata buta sebelah dan di antara kedua matanya tertulis huruf Kaf, Fa, dan Ra yang berarti kafir. Ketika kemunculannya di akhir zaman nanti, Dajjal akan menyesatkan umat manusia dengan kemampuannya yang super dahsyat. Tujuannya supaya iman manusia goyah dan menjadi pengikut setianya. Di antara kemampuannya ialah Dajjal bisa menurunkan hujan dan menghidupkan orang yang sudah mati sesuka hatinya. Dikala itu Allah memberikan kuasa kepada Dajjal karena Allah ingin melihat siapa di antara hambanya yang kuat akan imannya, maka mereka tidak akan mengikuti Dajjal. Nabi SAW bersabda, Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Kemudian Dajjal memperlihatkan kemampuannya dengan membunuh manusia dan setelah itu menghidupkannya kembali. Dalam penglihatan seseorang kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Dalam hadis sahih dikatakan bahwa Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan pada akhir zaman, di antaranya untuk membunuh Dajjal. Karena Nabi Isa alaihissalam tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi. Dan sebenarnya Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang disalib ketika itu ialah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami sudah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tak membunuhnya dan tak pula menyalibnya. Namun yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa untuk mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihissalam akan hidup di bumi pada akhir zaman selama 40 tahun. Nabi Isa akan memberi dua pilihan kepada manusia yang masih hidup di zaman itu, yaitu beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau diperangi. Dalam hitungan waktu 40 tahun itu, 33 tahun dilalui dengan huru-hara akhir zaman dan 7 tahun hidup dalam kedamaian. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya,
Apabila Dajjal sudah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela kalian. Akan tetapi Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Diturunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Karena menurut mereka Nabi Isa alaihissalam telah dibunuh dan disalib yang dituhankan oleh mereka. Para ulama mengatakan bahwa tentang hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam dan bukan nabi yang lain ialah untuk menyanggah anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan sudah membunuh Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kebohongan mereka dan sesungguhnya diturunkannya Nabi Isa justru akan membunuh mereka, atau diturunkannya Nabi Isa supaya dikebumikan di bumi. Karena tak ada satupun makhluk Allah yang tercipta dari tanah dikebumikan di selain bumi. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika Nabi Isa melihat sifat Nabi Muhammad SAW dan umatnya, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad dan Allah mengabulkan doanya. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa akan menjadi pembaharu urusan Islam bertepatan dengan keluarnya Dajjal. Maka Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Dalam sebuah hadis dikatakan, kemudian turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa menemukan Dajjal di pintu lot kemudian membunuhnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada satu riwayat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan ciri-ciri Nabi Isa alaihissalam. Tak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Bila kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, dan berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes walaupun tidak basah. Beliau akan memerangi manusia sampai mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi ini. Hanya inilah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.